Jadi mafia closiver. Nggih, paham. Pertangnya berapa sendok? Nggih. Sak gelemu Kang Mat. Pokoke 3 sendok, 4 sendok kuwi tak seneng. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak sekalian, petani desa Bagor Wetan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kebetulan hari ini kami dari tim PT Belirang Kalisari mengadakan silaturahmi, Pak. Mugi-mugi acara silaturahmi ini membawa manfaat bagi kita semua. Terutama menyangkut budidaya tanaman bawang merah. Kabupaten Nganjuk, Pak, salah satu kabupaten yang mendapatkan anugerah. Kenapa? Tidak semua wilayah di Indonesia itu bisa ditanami tanaman bawang merah. Ambil contoh di Pulau Jawa, ambil contoh nih. Yang saya tahu, pusat bawang merah di Pulau Jawa itu ada 3 yang saya tahu. Satu, untuk wilayah Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat, itu Kabupaten Brebes. Langsung ke geser ke sini tuh, menuju ke Kabupaten Nganjuk. Terus di Kabupaten Nganjuk itu ada spesifik varietas atau jenis yang disebut Thailand Nganjuk itu apa? Tajuk ya. Tajuk. Walaupun Brebes itu luas segala macam, tapi tidak punya istilah seperti itu. Khusus daerah Nganjuk ada varietas namanya tajuk. Terus yang selanjutnya adalah Kabupaten Probolinggo. Jadi yang saya tahu pusatnya tanaman bawang merah di Pulau Jawa itu Brebes, Nganjuk, Probolinggo. Terus di daerah lain bagaimana? Ya ada, tetapi bukan pusat. Kados pundi, misalkan Batu, oke. Daerah Batu kan wonten tuh, tapi bukan pusat. Terus daerah Pujon wonten, tapi bukan pusat. Terus di Jember ada sekarang, Pak, tapi dikit-dikit. Jadi tanamannya itu tidak sebagus daerah Nganjuk. Ada. Nganjuk kan pusat. Pusat. Terus matur nuwun Banyuwangi nggih wonten, tapi ya sama, bukan pusat. Terus tetap pusatnya 3 wau. Terus kula daerah Nganjuk itu terbagi 2 wilayah utama. Jadi istilahnya itu ono Nganjuk Wetan, Nganjuk Timur, sama Nganjuk Barat. Terus di Nganjuk juga ada yang paling luar biasa menurut saya. Terutama apa? Di Nganjuk itu ada sentra produksi khusus untuk bibit. Ada sentra produksi khusus untuk konsumsi. Ngerti Pak nggih? Dan itu tidak saya temui di daerah lain. Berarti Nganjuk itu luar biasa. Luar biasa. Nah, dalam rangka itu, bagaimana upaya kita yang ketiban polong sing kanugrahan tadi itu merawat dengan baik masalah budidaya tanaman bawang merah. Nah, sebelum bincang-bincang lebih jauh, Pak, nama saya Badrul dari PT Belka. Kebetulan pagi hari ini diikuti oleh beberapa peserta pelatihan. Satu, Mas Anggi. Ini Mas Anggi ini dulu pernah garap wilayah sini dah, Nganjuk dah. Sekarang wilayah tugasnya daerah Bojonegoro. Ya. Terus satu lagi Mas Dimas. Dimas ini wilayah mana? Mas Dimas? Indramayu, Pak. Indramayu, Jawa Barat. Yang mereka nggih wonten sekedik-sekedik bawang merah. Terus satu lagi Mas Selamat Saking Wonogiri, Pak. Wonogiri. Wes pokoke ado-ado lah wis, Pak. Niki betul Jawa nggih, bumi asli. Nah, ini kan Oh. Nggih, Pak. Nah, maksudnya dari PT Belka mau mengenalkan beberapa produk khususnya untuk mendukung langkah budidaya tanaman bawang merah. Yang kita tahu, yang saya tahu, dalam upaya budidaya tanaman bawang merah ada 2 kendala besar yang selalu dihadapi petani. Tiap musim, tiap tahun, ya itu aja masalahnya. Satu adalah serangan hama ulat. Ya. Kedua, biasanya ini moler, lodoh atau penyakit. Jadi hama dan penyakit itu. Karena nanti itu ada gulma dan seterusnya. Itu bukan penyebab kegagalan utama. Karena apa? Sudah diselesaikan di awal. Nah, sekarang dalam pertemuan pagi hari ini kita membahas masalah serangan hama ulat. Terus kedua, mempertahankan supaya tanaman tetap sehat. Mungkin Bapak badhe tanglet sing masalah Mas obati ular apa? Monggo, sing mewakili sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baste. Pak Baste. Ya. Tanamannya umur pinten, Pak? Umur 37, 8, Pak nggih. ya, 8-an. Terus yang dihadapi di umur 37 tadi itu apa, Pak? Yang dihadapi sekarang ini?
Ya roncot, lodoh, roncot, lodoh, boler, boler, uler, uler. Nggih. paket lengkap. Komplikasi. Apa diciwi. Nggih, Pak. Terus yang sing dipun tangletaken sing masalah napa nih, Pak? Ya terutama ya boler ini. Boler. Nggih. Terus serangan niku wau nggih. Nggih. Ulat niku wau nggih. Nggih. Pun sampun kula pahami. Matur nuwun Pak Besti. Kinten-kinten Bapak-bapak sekalian, apakah juga menghadapi masalah yang sama? Terus ular nggih wonten, boler nggih wonten kan lah. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Nggih pun. Matur nuwun sanget Pak. Kita bahas yang topik pertama adalah serangan ulat graya. Dalam bahasa populernya itu Spodoptera exigua. Nah, yang ditanyakan Pak, obatnya saking PT Belka niku mereknya napa sih kan ngoten nggih? Nggih. Terus cara pakainya bagaimana? Terus konsentrasi itu berapa? Terus napa niku interval maksudnya napa? Jarak Niku- semprot itu pinten? Niku Kan ngoten nggih? satenge niku sukane pirang taker. Nggih, nggih, nggih. Saumpami beto Sri Kandi, Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, matur pirang nuwun. mili. Nggih, kula sakmenika dateng Klosiperin. Oh, klasifer. Nggih. Klosiper niku, Pak, niku daya kerja niku racun lambung. Racun lambung atau racun pencernaan itu apa kan gitu Pak ya? Racun lambung itu idealnya disemprot pada sore hari. Sore hari itu jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Idealnya Pak ya. Loh, kenapa? Karena ulat kalau di siang hari kayak gini, dia itu kan tersembunyi toh Pak. Ono sing ning jero godhong, ono sing jero lemah toh Pak. Jadi sampai semprot nggak bisa. Kenapa nanti nyerangnya dia itu pada saat gelap. Jadi malam hari maghrib sampai seterusnya sampai pagi dia itu bereaksi. Makanya keluar bereaksi apa kasarannya nyari makan lah kasarannya. Nah, beraktivitas. Nah, Golek warung cangkruan. cangkruan. Ngono lho. Dan terus damel niki racun lambung disemprot sore kan tanaman sudah terlapisi oleh cairan pestisida nih. Nah, dia keluar makan keracunan. Kalau jenengan pakai kontak insektisida daya kerja kontak, nanti mboten sakit efektif Pak. Soalnya apa? Kontak itu harus kena sasaran. Nah, sementara sasaran berupa ulat tadi di dalam tanah atau di dalam daun. Lebih bijaksana pakai racun lambung. Ya Pak ya? Ya. Nah, terus apa kuat Pak single? Maksudnya apa kuat dewean kan ngoten Pak nggih? Nah, niki menurut kebiasaan petani Nganjuk, Klosiper niki fungsinya sebagai pencampur. Nggih. Kelas pencampur, bukan pemukul. Terus apakah dari BLK punya Pak? Ada nih kelas pemukul. Ada. Namanya adalah Sri Kandi. Sri Kandi. Ini kelas pemukul Pak. Dari mana? Satu dari kandungannya atau bahan aktifnya. Bahan aktifnya adalah emamectin benzoat plus induk sakap. 2 bahan aktif. Dados nyelengan boten usah 2 botol Pak. Sing satu induk sakap sing mangke larang mangke niku nggih ya. Lah, terus dosisnya berapa atau konsentrasi sing bener niku konsentrasi, Pak. Cuma ilate wong Jawa kan kangelan Pak. Ya kadang dosis, kadang pirang tutup, kan pirang sondok kan lebih mudahnya diterima. Tapi si asli ini yang paling bener. Nek jenengan niku ndamel tangki, kan ketemu misalkan 1 mili per liter. Terus nanti itu kan 16 liter toh ini. Nah, dikali 1 mili kali 16 itu namanya dosis. Kalau misalkan jenengan 1 hektar, Pak, 1 hektar itu pirang liter, Pak? Anu nih apa nih obat Sri Kandi? Itu namanya dosis ya. Lek tadi itu namanya konsentrasi. Kalau misalkan ini di sini persatuan liter itu namanya konsentrasi. Kalau satuan luas itu namanya dosis. Cuma gawe ngomong dosis ya kan kangelan ngomong konsentrasi apa. Ini konsentrasi apa konsentrasi sih? Kok bingung nih kan itu ya. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Sekarang dilihat instar. Maksudnya instar itu ono sing baru netes, ono sing mulai rada gede, sampai besar. Itu 1 2 3 4. Ya. Maksudnya tahapan ulat tadi lho, Pak. Nah, niki nyuwun sewu, Pak. Napa produknya Belka niku gadah penghancur telur. Nah, oke. Ampun. Nggih, mugi Pak Besti, Pak Besti napa Pak Besti? Besti. Niku mewakili pertanyaan Bapak Lintune nggih. Induk sakap kan saya tadi bilang Sri Kandi itu induk sakap plus emamectin. Induk sakap itu spesialis pembonor telur. Penghancur telur. Nggih, induk sakap nih nggih. Terus ulat yang sudah netes sampai insar 4 itu nanti ininya
emamectin benzoatnya. Nah, itu. Jadi kasarannya itu sebenarnya Pak ya, dengan ini aja rutin mengikuti pertumbuhan tanaman, misalkan ya umur 15 hari ke bawah, katakanlah pakai 0,5 per liter. Nanti 1 bulan ke atas baru ditingkatkan seperti itu. Sebenarnya bisa. Cuma regane Pak. Iki 350 Pak. Cara bawang 10.000. Bapak nangis getih nanti itu. Makanya harus dicampur. Nah, kita punya pencampurnya ben klop lho, Pak. Nah, namanya Closiper. Nah, Closiper ini juga mengandung 2 bahan aktif, klorpirifos dan sipermetrin. Jadi Bapak misalkan damel ngeten nggih. Niku sami kalih petang botol dengan bahan aktif yang berbeda. Karena masing-masing ini 2 bahan aktif ya. Yang sini juga 2 bahan aktif. Nah, terus ndameli kan Pak nggih. Konsentrasi nih piro Mas per tangki. Nek niki tanaman alit di bawah 1 bulan. Nah, 0,5 per liter. Nek niki 1 mili kalau di bawah 1 bulan. Tapi nanti setelah 1 bulan ke atas menyesuaikan Pak, menyesuaikan dengan serangan. Nah, serangan ringan kita tetap mawon, tapi serangan berat ya harus ditingkatkan. Misalkan 2 kali, misalkan ini 1 mili, di sini 2 mili, misalkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk lebih meyakinkan Bapak ya, mungkin wonten di antara Bapak niki sing sampun damel Closiper. Ampun. Iki mafia Closiper ini. Nah, biasa Closiper. Terus niki Pak, nek misalkan serangan ringan, damel niki single mboten napa-napa. Lek nawi ringan nggih. Tapi kalau sudah agak berat baru nyampur kali pemukul atau serikandi. Nggih. Ada yang ditanyakan lagi gak Pak masalah serikandi dan Closiper Pak? Mungkin kurang jelas. Yo nak saged bahan aktifnya nak Closiper niku ditambah mboten bisa disudo. Ya maksudnya kan bahan aktifnya Nggih, kandungannya ngaten lagi. Mbak. Oh, regane ya didukno saiki to piye no. Ya, jenenge mafia Closiper. Nggih, paham. Terus kula lurusaken Pak nggih. Masalah peningkatan bahan aktif dalam suatu kemasan itu prosesnya sangat panjang. Ambil contoh begini. Closiper 500 strip atau 550 550 EC Pak nggih. Itu namanya Closiper. Begitu kandungan itu berubah, katakanlah 300 strip 50 menjadi dalang. Diturunkan juga harus berubah nomor perizinan. Iya. Ditingkatkan juga sama, harus berubah. Jadi tidak boleh yang sudah didaftarkan berubah-ubah, tidak boleh. Karena apa? Setiap tahun kita itu dicek oleh siapa? Oleh Komisi Pestisida. Ya apa kandungannya gitu? Dumeh laris apa dikurangi apa ora? Dicek tiap tahun. Nanti pidana nanti. Maksudnya itu kena hukum Pak. Soalnya apa ngapusi petani loh Pak. Uang tulisannya 500, kandungannya 400 ini apa sih? Nah yang membela bapak-bapak siapa? Yang bela ya Komisi Pestisida tadi itu. Kita bisa kena somasi, bisa kena peringatan. Ini kok masalah ini. Terus kalau masalah harga tergantung bakul. Yarnen kenceng. Lah ya, yarnen apa kenceng. Nek yarnen ya siap 5%. Iya Pak. Apa 10.000 datek kok dasare Pak ya. Serangan bagusnya berapa? Kasih berapa? Hah? Untuk serangan. Untuk sudah serangan. Serangan itu saya beberapa waktu yang lalu ke daerah Probolinggo. Probolinggo rata-rata kalau sudah serangan itu 70 sampai 100 per tangki. Ya, per tangki. Bayang no Pak, 1.000 Pak. Apa kalau Lah ya, kalau bisa mengatasi tidak masalah ya. Bisa mengatasi kan enggak apa-apa. Ya, jadi kalau di sini mungkin sekitar 50 sampai 60 lah ya. Karena tidak separah di wilayah lain. Tetapi ingat Pak, Bapak harus bijaksana. Dalam artian apa? Bijaksana itu selang-seling Pak. Hari ini serikandi, besok nanti pakai merek lain atau apa ya. Biar enggak kebal. Resisten. Karena apa? Serikandi itu tergolong obat yang premium Pak. High class. Regane Pak. Terus ada beberapa merek lain yang jauh lebih mahal. Nah, sementara untuk menemukan suatu bahan aktif itu dana itu Pak, untuk menemukan sesuatu yang baru ya triliunan Pak, bukan cuma miliar, triliunan untuk menemukan satu bahan aktif. Begitu itu artinya apa? Pertumbuhan bahan aktif itu sangat lambat, soalnya investnya itu gede Pak, durung karuan payu ke risetnya warang, risetnya menemukan bahan aktif baru loh Pak. Risetnya, penelitiannya. Nah, seperti itu. Berarti apa? Kita sebagai petani harus bijaksana. Bagaimana cara bijaksana? Satu, mungkin nyampur. Katakanlah tadi serikandi plus Closiper. Atau nanti yang kedua, seling dengan merek orang lain. Itu. Kenapa? Cuma kadang petani kan gini. Para bapak petani itu kan kadang sudah yakin itu angel gitu lah ya. Oh, ini terbukti Mas, aku nggak gelem dia. Nah, itu kan gitu lah.
Wis terbukti bolak-balik. Iya. Nanti ibaratnya gini, kita sakit kepala 1 kali bodrek, 2 kali bodrek, terus bodrek karena yakin dengan bodrek. Suatu ketika bodrek itu sudah tidak mampu itu. Bapak harus ganti paramek dengan fungsi yang sama sakit kepala. Sama halnya dengan ulat. Hari ini Serikandi berikut apa lagi ganti apa tuh? Yang penting apa? Bisa menuntaskan hama ulat tadi itu. Istilahnya itu di sisi dunia pekerjaan, tuntum rezeki, pilihannya juga payu loh Pak. Nah itu kalau masalah hama ulat tadi Pak ya. Terus yang sekarang tadi disampaikan boler. Bulir. Iya, trotol, boler atau jamur lah kasarnya gitu Pak ya. Umur. Jamur itu bisa tumbuh atau bisa berkembang baik musim kemarau maupun musim penghujan. Musim kemarau loh kok bisa Mas? Wong kan siang kering. Iya, malamnya itu kan dingin. Jadi kelembapan itu sebenarnya sama. Malamnya itu lebih dingin kalau kemarau. Berdiding lah. Kalau siang kan panas tuh. Berdiding kayak gini nih. Malamnya kan angin kan menusuk tuh. Nah itu ternyata juga faktor pemicu adanya cendawan atau jamur. Terus kedua, musim penghujan, apalagi tidak ada panas-panas 11. Artinya apa? Di semua tahapan, di semua musim, jamur tetap ada. Cuma prosentasenya naik penghujan jauh lebih tinggi. Coba ya. Terus ono obatnya enggak Mas? Ke Belka. Dari Belka itu ada 2 merek. Yang satu namanya Swallow, yang 2 fungida sistemik, mereknya Hajar. Nah, gitu. Nah, Pak, terus gini, saya kira ya, kalau musim ini atau hari-hari ini kan serangan boler juga ini tidak begitu parah lah Pak ya. Yang ada kan ada gimana caranya kita itu mempertahankan tanaman tetap sehat, betul ya? Nah, untuk memelihara tanaman cepat sehat, dari kita, dari PT Belka, satu merek yang nama Swallow Pak. Swallow. Dados Swallow niki, sanes merek sandal, sanes merek ban, sanes ager. Ya, dari PT Belka, Swallow fungsinya apa? Fungsinya minimal ada 3 fungsi. Jadi murah meriah Pak. Kalau 1 kilo, memiliki berapa? Mas Teddy? 1 kilo? 50.000. Manfaatnya luar biasa Pak. Kalau kita tanya, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Swallow bisa sebagai pupuk. Karena apa? Kita lihat di pasaran, pupuk ada urea, ada ZA. Mesti di situ ada kandungan S. S niku namanya sulfur, bahasa Indonesia nih belerang. Lah mari gunanya apa Mas? Kan ini ya. Kalau sebagai pupuk, belerang atau Swallow, 1 pembentuk bintil akar. Nah, fungsinya bintil akar itu apa? Ternyata bintil akar misalkan jenengan pantun itu jebol kan wonten serabute sing perintil-perintil tuh. Terus misalkan kedelai dijebol, kan ada bintil-bintil akar tuh atau rhizobium itu. Itu fungsinya adalah menyerap semua nutrisi. Kersane sakit diolah. Ternyata bukan batang yang gede itu akar tunjang itu bukan. Ternyata yang nyerap makanan ternyata yang bintil akar tadi. Supaya bintil akarnya banyak dipakai Swallow atau belerang. 1 ya. 2, manfaatnya apa kalau sebagai pupuk? Menciptakan klorofil. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Nah, jenengan pernah pakai Swallow, mesti ada bedane. Tanaman luwih hijau. Terus mari ngono itu luwih kokoh. Terus apalagi Nganjuk kan terkenal kota angin. Nah, semua tanaman kalau daunnya sudah patah, otomatis apa? Penyerapan sinar matahari juga terbatas. Karena apa? Nun sewu ya, dapur dapur tanaman kan di daun. Begitu tanaman itu kongslet, itu daunnya kongslet, jenengan kasih Progip Zat PT dikasih NPK, tidak ada gunanya Pak. Karena tidak bisa menyalur ke bawah. Nah, supaya tidak patah tadi itu ya Swallow ini. Walaupun ada angin lentur, orang keras loh Pak. Nah itu manfaatnya kalau sebagai pupuk. Terus kedua, sebagai fungisida. Misalkan bawang merah Pak ya. Bawang merah aku sampai 20.000 sampai munggah lah wis. Bapak monggo pakai Mancozeb, Propinep, silahkan. Tapi bawang merah aku 10.000, gawe Swallow Pak. Kenapa? Fungsinya sama. Belerang adalah fungisida. Dulu sebelum diketemukannya Mancozeb, Propinep, yang paling pertama dipakai oleh para petani adalah belerang. Jadi kalau hanya sekedar kontak lah fungisida kontak, insya Allah ini bisa. Dulu sebelum diketemukannya Mancozeb jenengan kan kata ini itu yang pertama kali ditemukan ya ini belerang. Baru 100 tahun kemudian ketemu Mancozeb. Terus begini, nek misalkan Pak ya aku mang golek regane 20.000 ke atas, monggo ndamel Mancozeb silahkan. Tapi cuma 10.000 gawe iki Pak, sama fungisida kontak. Jadi sebagai pilihan lho Pak. Ya, sebagai pilihan. Sebagai fungisida itu bisa. Terus yang ketiga sebagai insektisida. Loh, mosok Mas belerang itu kan kayak insektisida kan gitu Pak ya? Iya. Kok mokal apa kasarannya itu? Ngarang lah kasarannya. Ternyata enggak. Begini maksudnya. Ulat
hama ini ulat nggak tahu belalang itu ada istilah metamorfosis atau apa pergantian kulit Pak. Kabeh homo mesti melungsungi. Ndok netes ular terus jadi kubu kan Pak kan mesti melungsungi itu. Lah semua hama yang tidak ganti kulit itu akan mati dengan sendirinya. Lewat dewira melungsungi, toh ular ngendok ndak melungsungi itu mati dengan sendirinya. Terus ada pertanyaan, Pak, carane ngendek melungsungi ya apa, Pak? Atau carane ular bedak melungsungi ya apa, Pak? Satu-satunya unsur kimia sing iso ngendek melungsungi itu belerang, Pak. Artinya apa? Untuk melemahkan itu ulat ya sing bandel-bandel, semprotan swallow, Pak. Ben ora iso melungsungi. Lek wis ora iso melungsungi kan sakit. Tembakan karo closiper, tembakan karo serikandi. Iku carane sing kebal-kebal, Pak. Dari sabeda sampean niku tuku apa? Obat sing jutaan gitu, Pak. Terus aku pakai per tangi berapa sendok? Nggih. Sak gelemmu Kang Mat. Bukan 3 sendok, 4 sendok kuwi tak seneng. Nggih, monggo. Dari pusat. Nggih. Terus sami Pak nggih tanglet dosisnya pinten, konsentrasine pinten kan, Pak. Begini, Pak. Swallow niku menurut kula, swallow itu wajib dipakai pada saat setiap kali ngobat. Lah kok iso, Pak? Oke, misalkan tanduran sampah niku mulus, gak ono jamur, gak ono trotol, gak ono boler toh, mulus toh. Mari ngono, gak ono ular. Berarti apa? Swallow bisa sebagai pupuk. Terus, lek misalkan teng mriku kata ular nggih. Nah, tetap damel swallow. Kenapa? Untuk melemahkan daya serang ulat. Terus semua tanaman kalau sudah terserang ulat mesti sakit, Pak. Mesti tidak normal. Supaya normal lo meneh, ya swallow tadi itu. Mari gitu apa? Loh, iki Mas. Tanaman itu seger, Mas. Jadi ya sehat. Gak ada ular tapi trotol, Mas. Nah, swallow bisa sebagai fungisida. Loh, Mas, ular tok, Mas. Banyak orang swallow meneh. Kayak melemahkan daya itu tadi. Jadi swallow itu multifungsi. Makanya setiap aplikasi dianjurkan selalu memakai swallow karena punya 3 kegunaan. Beda karo closiper karo serikandi. Lek orang ular ya wis orang gawe. Tapi lek swallow wajib. Soalnya apa kayak nyetut pertumbuhan. Gawe nangkis apa kok ular mau. Terus kayak apa? Nyegah trotol. Dosisnya berapa atau konsentrasinya berapa? Kan ngoten Pak nggih. Teng lebete swallow niki biasanya niku wonten takerane, Pak. Tapi cenderung alit ngeten lho, teng lebete. Ya sama. Jadi kurang lebih kalau jenengan pakai sendok makan mulai dari kecil sampai pokoknya ini flat, Pak, terus aja toh sampai mau panen lah kasarannya 2 sendok makan, nyemprot 2 sendok, nanti nyemprot 2 sendok, terus aja gitu. Insya Allah nanti itu berbeda, Pak, hasilnya. Yang sudah itu biasanya ada peningkatan produksi minimal 20%, Pak. Luar biasa loh, Pak, 20%. Ingat gini, misalkan 20% gitu, misalkan jenengan betul paham, Pak, kinten nggih. Per hektar lah kasarannya. Per hektar tanaman bawang merah dateng Nganjuk niki, gamel rata-rata mawon. Menghasilkan berapa, Pak? Pinten ton per hektar? Atau sing paling seperapat itu berapa? 2.500 itu. Naminin apa jeneng arane? Seberapa, Bang? Patok seperapat ya? Iya. Sepatok, Pak, seperapat. Kinten normali pinten, Pak? Dateng. Normal ya 17 ton. Hah? 17? Kental. Kalau musim gini loh. Betul maksudnya damel rata-rata mawon lah. Iya. Nganti 2 ton maksimal. Ya, 2 ton itu per seperapat, Pak nggih. iya. Bener. Oke. Misalkan regine itu 20.000. 20 ton berarti kan 40 juta. 40 juta kalau misalkan pakai swallow itu ada tambahan 20%. 20% dari 2 ton ya. Ya. 2 ton. Berarti 400 4 kintal ya. Berarti 2 ton 4 kintal. Lek rego 800 rego 20.000 daki dikali 400 toh 8 juta toh nggih 8 juta kali 8 juta toh. Lah iya jenengan namung nambah maksimal niku sekawan bungkus perempat toh regane kan 50.000, Pak, ping 4 kan ngono 2.000 ada harapan jenengan oleh balen tambahan balen 8 juta kan 20% tuh iya. Peningkatannya tuh ya itu jadi kita itu boleh memakai obat larang boleh tapi sing penting apa ketemu hitungane, Pak. Lek Mas lek jamin Mas ini tak tuku, Mas. Nah itu ya jadi siapapun yang berpromosi sementing bukti dhisik. Nah, jadi kurang lebih itu, Pak ya. Kalau ulat percayakan pada serikandi dan closiper. Kalau lodoh, boler dan meningkatkan produktivitas percayakan pada swallow. Ada pertanyaan lagi, Pak? ya teko benten. Swallow kan kelasnya kan pupuk juga. Nggih. Bisa melemahkan daya kerja insektisida apa tidak? Udah
Kalau Sambut. campur itu. Nggih. Apa itu campur? Iya, ya. Khusus untuk swallow, bahan aktif belerang itu malah menambah daya bunuh. Beda dengan NPK yang ada, beda. Nah, kita itu kan memang dari sananya belerang itu kan manfaatnya untuk pertanian kan ada 3. Sebagai insektisida, artinya tadi itu mengatasi pergantian kulit ya. Kedua sebagai fungisida untuk trotol. Ketiga sebagai pupuk. Jadi satu kesatuan ini banyak mengandung manfaat, Pak. Jadi istilahnya tadi itu swallow apa iso melemahkan? Enggak, justru memperkuat. Kenapa? Sifatnya swallow juga insek juga. Nggih, monggo Pak sing rindu nih. Badhe tanglet. Apa nah? Wih, nguri. Lek nawi sampun cekap Pak, kula akhiri sementara niki ngoten riyin Pak nggih. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk warga Bagor Wetan yang telah mengikuti acara PT BLK pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.